Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengawali perayaan Natal pada malam hari ini. Kita berdoa minta Tuhan boleh beracara bagi setiap kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena keajaiban cinta kasih-Mu yang boleh Tuhan nyatakan, di mana ketika Engkau lahir di tengah dunia, mencari manusia yang berdosa. Dan disitulah ya Tuhan, Kau boleh menemukan kami orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur Engkau boleh memilih setiap kami
Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh merayakan sukacita Natal, sukacita yang terindah, di mana ketika Engkau boleh lahir di tengah dunia untuk mencari setiap kami. Dan biarlah seperti pujian daripada Maria, jiwa kami memuliakan Engkau. Di sini ya Tuhan, kami rindu agar setiap puji-pujian, penyembahan kami hanya sungguh untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, berkenan atas segala penyembahan kami. Dan Tuhan berkenan atas segala kesaksian pujian, drama, candlelight service, dan juga pemberitaan firman Tuhan yang sebentar juga akan kami dengar. Kami percaya ya Tuhan, malam ini penuh dengan puji-pujian dan sukacita, karena Engkaulah bayi kudus yang lahir, itulah yang kami tuju, yang kami rayakan bersama. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban kasih-Mu, dan biarlah kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Berkenanlah atas ibadah pada malam hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let
Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita semua sama-sama berdiri. Kita surga bergema, sebab telah lahir Raja mulia. Amin. Sama-sama dia bersuka cita ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Katakan nyanyi surga. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Perpatukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semangat lagi yuk. Katakan bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Perpatukan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Angkat suaramu, katakan. Mana suaranya? In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Amin. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama peneria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini ada sebuah kesaksian yang dia akan nyanyikan oleh Kayla dan Caitlin bersama keluarganya. Bapak Ibu, ada Pak Ade, ayahnya Dr. Marcella. Pak Ade akan bermain cello, Marcella dan violin, dan Kayla dan Caitlin akan menyanyi buat kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Berikan sorak-sorai. Saya mau ajak Bapak Ibu nyanyikan lagu ini. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Thank you Jesus. Lambang pemerintahan di atas Bahunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Yesus Tuhan, katakan semua. Juru selamat dunia. Berikan sorak-sorai buat dia yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Kayla Caitlin, terima kasih. Pak Ade, terima kasih. Puji nama Tuhan. Mas Ella, terima kasih. Kita juga akan mendengarkan B1. B1. Oke. Nubuatan Immanuel. Pemirsa, kita kembali ke masa ketika Yehuda berada dalam ancaman besar. Yerusalem diliputi ketakutan, musuh mengepung. Hati Raja Ahaz dan rakyat menjadi gentar. Di tengah ketakutan ini, mari selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan kami di Yerusalem, Grace. Shalom, saya berada di dekat saluran air kolam atas. Disinilah Raja Ahaz memeriksa pertahanan kota. Wajahnya penuh kegelisahan seperti pohon yang digoyangkan angin. Apakah ketakutan itu terasa di seluruh kota itu, Grace? Sangatlah terasa. Rakyat resah, masa depan terasa gelap. Namun Nabi Yesaya baru saja datang membawa firman dari Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hati. Jika engkau tidak percaya, engkau tidak akan teguh. Musuh terlalu kuat. Apa tanda bahwa Tuhan masih menyertai kami? Tuhan sendiri akan memberi tanda. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Penantian atas janji Tuhan. Nubuatan itu telah disampaikan, namun tidak langsung digenapi. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Hampir 700 tahun umat Tuhan menunggu. Raja berganti raja, namun janji Tuhan tetap teguh. Penggenapan historis pada zaman Raja Ahaz, janji Allah atau nubuatan ini sudah tergenapi. Yesaya pasal ke-9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penggenapan Immanuel. Jemaat, kita melompat jauh ke depan dalam sejarah. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya telah digenapi dalam Yesus Kristus.
Immanuel dan Resolusi 2026, menebus waktu. Jika Allah beserta kita, bagaimana seharusnya kita hidup? Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup kita adalah inventaris waktu yang terus berjalan. Pilihanmu hari ini menentukan masa depanmu. Tebuslah waktu. Tahun 2026 ada di depan mata. Waktu bukan sekedar berjalan. Waktu adalah titipan Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Menebus waktu berarti menyadari setiap hari adalah kesempatan, setiap detik punya nilai kekal. Memilih untuk berubah, memilih untuk taat, memilih untuk hidup sebagai Immanuel, hadir di tengah-tengah orang-orang di sekitar. Ini pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita akan menggunakan waktu yang Tuhan percayakan? Di tengah dunia
lagi hidup untuk yang sia-sia, bukan untuk kebiasaan lama yang menjauhkan dari Tuhan. Mari menebus waktu. Mari menjalani hidup yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi mari kita akan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Amin. Terima kasih Biwan yang hari ini sudah mempersembahkan dramanya untuk kita semua. Dan mari kita semua yang ada di tempat ini, kita menyiapkan hati kita. Kita sama-sama mau mendengarkan pesan Natal di malam hari ini lewat hamba-Nya. Siapkan hatimu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanjamu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti ayunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanjamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab mata tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya sekali katakan, sebabnya tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natali hatiku, indahnya Natali hatiku, indahnya Natali hatiku. Silahkan duduk. Saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, kata Immanuel, Allah beserta kita, itu adalah satu kata yang sangat biasa. Dan khususnya sepanjang bulan Desember, kata Immanuel sering kita ucapkan. Bahkan di mal-mal, di pintu-pintu orang Kristen, digantung bunga, kemudian juga ada tulisan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Namun sesungguhnya kalau kita menyelidiki Alkitab, di dalam keseluruhan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata Immanuel hanya muncul 2 kali. Yang pertama kali ada dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Seluruh perjanjian lama kata Immanuel hanya muncul 1 kali. Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Ini satu-satunya kata Immanuel yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Memang benar di dalam seluruh Perjanjian Lama, ide tentang Allah beserta itu ada. Bahkan dalam setiap lembar kisah tentang Alkitab selalu tekanannya Allah beserta. Tapi muncul kalimat ini hanya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Karena pada waktu itu sesuatu yang sangat seolah-olah dari sisi logika sangat tidak masuk akal sudah terjadi. Pada waktu itu kerajaan Yehuda sedang diancam, bahkan sedang akan diserang oleh 2 negara yang bertetanggaan langsung dengan kerajaan Yehuda. Yang satu kerajaan Aram, nggak usah disebut, memang terus menerus terjadi permusuhan antara kerajaan Yehuda dengan Aram. Tetapi yang mengagetkan justru yang seharusnya menolong, justru yang seharusnya bergabung dengan kerajaan Yehuda, justru bergabung dengan kerajaan Aram untuk menyerang Yerusalem. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Israel. Maka menjadi wajar jikalau Ahaz menjadi ketakutan, dan Alkitab berkata ketakutan dia sampai begitu rupa seperti pohon yang ditiupkan oleh angin dan bergoyang, artinya sangat gemetar. Dalam kondisi seperti itu, ketika waktu terus berjalan dan Ahaz tidak tahu harus mengambil keputusan yang bagaimana, Allah yang datang
untuk memberikan pertolongan. Allah yang datang untuk mau beserta dengan kerajaan Yehuda. Bahkan kali inilah Tuhan juga pertama kali berkata kepada manusia, jikalau engkau tidak percaya, silahkan minta baik tanda dari tempat yang paling tinggi maupun tanda dari tempat yang paling bawah. Artinya melalui Nabi Yesaya Tuhan berkata, silahkan minta tanda. Mau tanda dari surga, 1 batalion malaikat turun, walaupun yang turun di sini cuma tadi 3. Atau mau dari dunia paling bawah. Artinya bahkan jikalau engkau meminta, aku membangkitkan orang mati untuk menampakkan diri, aku akan kasih tanda. Tetapi Ahaz berkata dengan kalimat yang begitu rohani, aku tidak mau mencari tanda. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal niat daripada Ahaz itu jelas. Dia mau bergabung dengan Mesir. Itu sebabnya tadi muncul dikatakan, aku sendiri akan memberikan tanda. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel. Allah akan beserta. Sebab sebelum anak ini tahu membedakan yang benar dan yang baik, yang salah, kedua kerajaan yang kamu takuti, yaitu Aram dan Israel, sudah akan dikalahkan karena mereka seperti kerajaan bagaikan seperti puntung yang sudah berasap, sudah tidak ada apinya lagi. Itulah arti daripada Immanuel. Maka itu sebabnya tidak lama setelah Nabi Yesaya menyampaikan firman, tanda tentang akan lahirnya anak yang disebut Immanuel, maka anak ini lahir. Dan sebelum anak ini berusia 3-4 tahun mungkin bahkan sekitar itu, dua kerajaan yang ditakuti Israel dan Aram sudah dikalahkan. Namun dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 kemudian muncul bukan satu ayat yang sangat terkenal, seorang putra telah lahir. Kalau telah itu ya artinya sudah. Tetapi kemudian muncul satu kalimat yang meloncat kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Namanya disebut sebagai Allah yang perkasa. Allah yang ada penasihat agung. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Itu bukan tentang anak yang sudah lahir. Tetapi itu jelas menunjuk kepada sesuatu yang akan datang. Jadi pada waktu dikatakan seorang putra telah lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi itu seperti sebuah koin dengan dua sisinya. Yang satu berbicara anak yang dinubuatkan, yang lahir oleh seorang perempuan muda. Tetapi kemudian ketika mengatakan anak itu disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Itu menunjuk kepada sisi koin yang lain, menunjuk pada masa depan yang jauh. Yang baru digenapi sekitar 700 tahun kemudian di dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang kedua yang berbicara tentang Immanuel dalam Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Perhatikan kalau tadi dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan seorang perempuan muda. Tetapi ketika ayat ini dikutip oleh Yesaya dikatakan seorang anak darah. Seorang yang belum mengenal laki-laki yang masih perawan. Melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Ayat ini menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan. Jadi pada zaman Ahaz, anak itu lahir dari seorang perempuan muda. Logika kita,
itu mungkin salah seorang istri atau selir daripada Raja Ahaz yang masih muda usianya. Tetapi sampai pada zaman Tuhan Yesus lahir, dikutip oleh Matius menunjuk kepada Yesus, dikatakan anak seorang perawan muda, menunjuk kepada Maria. Kenapa Yesus lahir pada zaman itu? Karena kondisinya mirip, bahkan lebih mengerikan daripada zaman Ahaz. Ahaz ketakutan oleh kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Tetapi orang-orang yang hidup pada zaman Yesus lahir, hidup pada zaman pemerintahan Herodes yang dalam sejarah seringkali disebut sebagai Herodes Agung. Pada zaman Tuhan Yesus disalib 30 tahun kemudian setelah Yesus lahir. Yang menjadi raja wilayah adalah Herodes. Tetapi ada seorang prefektur, yaitu Pontius Pilatus. Itu sebabnya seringkali di dalam pengakuan iman rasuli kita disebut yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada waktu Yesus lahir, yang menjadi raja adalah Herodes, dan di seluruh kerajaan Yehuda waktu itu tidak ada prefektur. Sebab Raja Herodes seorang raja yang cukup hebat sehingga tidak perlu pendampingan daripada pemerintah pusat, yaitu Kekaisaran Romawi. Memang zaman itu kerajaan Yehuda ada di dalam wilayah kekuasaan Romawi. Tetapi Herodes seorang raja yang hebat, tidak perlu didampingi oleh seorang prefektur. Seperti pada waktu kemudian 30 tahun kemudian harus didampingi oleh seorang Pilatus. Tetapi jangan lupa, pengertian raja yang hebat pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan seorang raja yang hebat, tetapi sekaligus bengis dan kejam. Injil Matius tidak sungkan-sungkan mencatat, bukan. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, karena dia ingin membunuh Tuhan Yesus yang masih bayi, yang diperkirakan usianya waktu itu sudah sekitar 2 tahun. Seluruh bayi laki-laki berusia 2 tahun yang ada di Bethlehem dibunuh mati. Itu salah satu yang dicatat oleh Alkitab tentang kekejaman Herodes. Kaisar Agustus memberikan komentar tentang Raja Herodes dengan kalimat seperti ini. Lebih baik menjadi Hus. Hus itu artinya babi. Ini bahasa Yunani. Lebih baik menjadi Hus daripada Herodes, daripada menjadi Huios daripada Raja Herodes. Huios itu anak. Ini satu sindiran yang tajam sebab orang Yahudi tidak memelihara babi, apalagi memakannya. Tetapi Kaisar Agustus berkata lebih baik menjadi babi milik Herodes daripada menjadi anak Herodes yang agung. Sebab Herodes membunuh 3 anak kandungnya sendiri. Hanya karena paranoid. Bahkan juga membunuh salah seorang istrinya yang begitu cantik, yang sangat terkenal, Mariamne, istrinya yang kedua juga dibunuh. Itu sebabnya tidak heran jikalau Kaisar Agustus mengatakan kalimat tadi. Di dalam zaman yang seperti ini tidak ada jaminan bagi orang Yahudi. Hari ini hidup, mungkin besok sudah mati karena kekejaman daripada Herodes. Punya bayi yang baru berusia 2 tahun tidak punya jaminan besok masih hidup, dan bukankah dalam waktu 1 hari semua dibantai oleh Herodes. Dalam zaman yang seperti inilah, ketika semua orang hidup dalam ketakutan karena mempunyai seorang raja yang begitu bengis, yang bahkan tidak takut Tuhan. Di situ Yesus lahir. Dan kata kalimat Immanuel sekali lagi disampaikan. Namanya akan disebut Immanuel.
Noel. Kalau kita mau jujur, adakah zaman khususnya setelah manusia jatuh dalam dosa, zamannya bisa memberikan kepada kita keamanan, zamannya bisa memberikan kepada kita satu rasa tenang? Tidak ada, kecuali kekhawatiran, ketakutan, dan tidak ada pengharapan. Karena apa yang ada pada kita hari ini mungkin besok sudah terlepas. Tetapi jangan lupa, Alkitab adalah tentang bagaimana Allah di dalam dunia yang seperti ini, yang seolah-olah bagi kita begitu menakutkan, begitu gelap, adalah kisah tentang rahmat dan kasih Tuhan. Alkitab dan sejak kelahiran Yesus bahkan dikatakan hidup manusia yang berkenan kepadanya adalah tentang Allah beserta kita, yaitu Immanuel. Dalam dunia boleh ada banyak macam masalah. Dalam dunia ada banyak kekhawatiran. Tetapi kalau kita terus melihat apa yang ada di dalam dunia, kita akan tidak mampu melihat dan merasakan Immanuel. Dan ketika berbicara tentang Immanuel, tadi kita sedang berbicara tentang menebus waktu. Mari kita bersama-sama membuka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 saya akan membaca ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Redeem the time. Dalam bahasa aslinya adalah pergunakanlah waktunya. Atau sebetulnya tebus kembali. Ibarat kita ini sudah menjual sesuatu di pasar tapi nyesel gitu ya. Kok dijual ditebus kembali. Itu bahasa aslinya. Tetapi kalau kita bicara soal hari, kenapa dikatakan pergunakanlah waktumu, di Indonesia diterjemahkan seperti itu? Karena hari-hari ini jahat. Apa yang dimaksud dengan hari-hari ini jahat? Minimal ada dua pengertian. Yang pertama, pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat Efesus, dia ada di dalam penjara. Dan waktu itu sudah sekitar tahun 62 atau 63 Masehi. Dan kita tahu, tahun 70 itu adalah tahun di mana Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Tahun 70 adalah tahun di mana kemudian bait Allah dibakar dan sampai sekarang tidak pernah dapat dibangun kembali. Paulus melihat tanda-tanda tentang peristiwa itu akan terjadi. Hancurnya bait Allah satu persatu sudah digenapi pada zaman itu. Itu sebabnya Paulus berkata, hari-hari ini makin jahat. Pemberontakan demi pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi dan tangan besi. Kekerasan yang lebih kejam dan lebih kejam terus dilakukan oleh pemerintah Romawi. Itulah artinya hari-hari ini sudah semakin jahat, sudah mendekati nubuatan Yerusalem akan dihancurkan. Tetapi hari-hari yang jahat juga punya pengertian. Hari itu tidak peduli, tidak mau nunggu. Tadi kami sebetulnya udah janjian. Kalau jam 6 masih sepi, kita tunggu 1/4 jam. Tadi puji syukur tadi udah rame sih. Maka kita mulai waktu dengan tepat. Kita bisa menunggu. Tapi jamnya tidak berhenti, bukan? Oh masih sepi, lalu jamnya mandek. Jam 6:05 terus enggak. Kita yang terpaksa mulainya diundur. Itulah artinya jahat. Waktu itu kalau dalam bahasa Yunani mempunyai dua istilah. Yang pertama kronos, artinya seperti yang terus menerus berjalan. Detik demi detik terus berjalan.
Maka di dalam pengertian ini sebetulnya tidak ada istilah sekarang. Kalau waktu bisa berhenti kita baru ngomong sekarang. Waktu udah berhenti kok kita bisa ngomong sekarang tuh loh. Ya kan? Antara se dengan rang sudah beda beberapa detik. Apalagi kalau saya ngomongnya sekarang. Gitu aja. Beda berapa detik. Tidak ada itu waktu sekarang. Waktu saya ngomong sekarang yang sekarang dengan sekarang setelah yang sudah beda. Waktu itu jahat dalam pengertian ini. Tidak pernah mau menunggu. Waktu itu jahat kenapa? Uang masih bisa ditabung. Uang masih bisa disimpan. Kita tidak bisa menyimpan uang. Kita bisa menyimpan uang walaupun mungkin devaluasi dikit, inflasi dikit. Tetapi minimal masih bisa disimpan. Tetapi waktu tidak bisa disimpan. Hari ini mau tak simpen dah, besok baru tak pakai, nggak bisa. Uang yang ada di kantong saya bisa saya pakai baru besoknya. Tapi waktu hari ini saya tidak bisa ngomong, sekarang aku lagi mager, itu kata istilah anak remaja. Lagi malas gerak, udah dah. Hari ini, hari Rabu tanggal 24 Desember, nggak tak pakai. Pakainya besok, nggak bisa. Begitu besok ternyata sudah tanggal 25. Itulah pengertiannya waktu jahat. Saya tolong bayangkan seperti di sebuah pabrik ada ada ban berjalan, lalu kemudian ban berjalan itu di atasnya ada mangkok-mangkok kosong. Terus berjalan dan tidak kembali. Dari mangkok yang kosong itu ketika lewat di depan kita mau isi apa? Kita mau biarkan lewat dengan kosong? Atau ketika persis di depan kita isi sesuatu. Lewat yang kedua kita isi sesuatu. Lewat yang ketiga kita isi sesuatu. Itulah yang namanya kairos. Time dan moment. Mungkin kalau bahasa Inggris. Kronos itu terus berjalan seperti mangkok yang ada di atas ban berjalan. Tetapi bagaimana kita mengisi mangkok itu, itulah bisa menjadi kairos ketika kita menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan kita ini ciptaan Allah. Dibuat dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Maka orang bodoh, bahkan dikatakan di sini orang bebal adalah yang sudah tahu waktu berjalan, waktu itu kosong, tetapi kita biarkan seperti mangkok yang lewat begitu saja, kita tidak isi apa-apa. Jangan lupa Anda bisa kembali. Waktu-waktu yang jahat. Hari ini kalau kita mau jujur, kita juga mengalami kekhawatiran. Hari ini kita terjebak oleh kemajuan teknologi, modernisasi, apalagi udah masuk ke era digital dan lain sebagainya. Saya tadi mencoba membayangkan, kalau mulai minggu kemarin, setiap kali kebaktian kita udah mulai pakai QRIS, mungkin tahun depan tidak perlu ada aser lagi untuk ngedarkan kantong persembahan. Berarti kesempatan untuk melayani sudah semakin sedikit. Lain kali mungkin bahkan pendeta pun tidak perlu. AI bisa khotbah lebih baik daripada pendeta. Kalau kita mau jujur, kita hari ini khawatir tentang anak-anak kita. Persaingan mereka dengan robot-robot. Persaingan mereka dengan intelektual artificial. Dan macam-macam yang lain. Itu sebabnya zaman ini lebih susah cari kerjaan. Apalagi anak muda zaman sekarang. Waktu malam dijadikan tempat hari siang untuk nonton ini dan itu. Waktu siang tidur terus. Udah zaman susah cari kerjaan masih siangnya ngantuk-ngantukan. Kita khawatir. Kita takut. Macam-macam yang lain.
Tidak usah jauh-jauh seluruh dunia, Indonesia. Sampai kapan kekayaan Indonesia ini akan dikeduk-keduk dan dijual? Ya gitu kan, digadaikan ke luar negeri. Sementara yang sisa dikorupsi. Lalu kita dapat apa? Ketakutan. Tetapi mari kita ingat, Yesus yang lahir, Yesus yang mati dan bangkit, bahkan Yesus yang kembali ke surga. Sebelum naik ke surga dia berkata, aku senantiasa menyertai engkau. Immanuel. Immanuel. Tidak ada zaman di mana kita tidak takut. Tidak ada zaman di mana kita tidak khawatir. Tidak ada zaman di dalam dunia yang kita lewati, di dalam kronos yang hanya menjadi seperti wadah, mangkok yang kosong, yang kita tidak akan takut. Sebab bagi kita mangkok yang berjalan, yang mangkok yang kosong yang berjalan di atas ban ini, yang berjalan, suatu saat akan berhenti. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang di dalam waktu kronos yang sekarang ini, yang masih bisa diberi tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, demikian seterusnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang di waktu-waktu dunia yang sementara mengisi mangkok yang kosong dengan satu keputusan menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Orang seperti ini hidup di dalam dunia yang sama. Tuhan menjanjikan damai sejahteraku akan tinggal dalam hatimu. Orang yang seperti ini bahkan ketika meninggalkan waktu yang berjalan terus, karena menerima Kristus sebagai Juru Selamat, karena Allah besertanya, maka dia akan berserta dengan Tuhan selama-lamanya. Kematian bukan lagi menjadi suatu ketakutan, tetapi menjadi suatu gerbang yang indah yang harus dilewatinya untuk kemudian tinggal bersama-sama dengan Allah tanpa waktu lagi. Sehingga yang ada hanya Immanuel. Waktu yang kosong, mangkok yang kosong ini sekarang sedang lewat di depan kita. Isilah dengan satu tekad yang harus minimal kita ambil seumur hidup kita. Menyambut Yesus yang lahir sebagai Immanuel pribadi kita. Sehingga sampai nanti di surga, Immanuel itu tetap menjadi milik kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, waktu ini jahat. Karena tanpa peduli terus berjalan. Tuhan, berapa banyak bagaikan mangkok yang jalan di depan kami. Kami membiarkan berlalu begitu saja. Kalaupun kami isi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan kami isi dengan hal-hal yang menghancurkan kehidupan kami. Biarlah melalui firman yang singkat yang kami sudah renungkan ini Tuhan, kami diingatkan waktu yang berjalan terus secara kronologi. Boleh kami isi sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga waktu itu berubah menjadi satu momen-momen yang indah. Karena di situ kehendak-Mu, pekerjaan-Mu kami nyatakan dalam hidup kami. Kami lakukan lewat kehidupan kami yang sementara. Dan kami mau ya Tuhan, once moment in time,
kami berjumpa dan menyambut Engkau sebagai Juru Selamat. Sehingga pada waktu kami melintasi gerbang kematian, kami boleh Immanuel selama-lamanya di dalam kemuliaan surgawi. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, yang malam ini hadir di tempat ini dan mendengar firman. Biarlah firman itu menjadi momen Immanuel antara kami dengan Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau merenungkan bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa buat kita. Bapak Ibu sudah dibagikan lilin. Mari kita sama-sama nyalakan lilin ini.
berdoa buat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ketika di tangan kami ada lilin atau lampu-lampu kecil yang menyala, biarlah kami ingat di tengah-tengah kegelapan kehidupan kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kami semakin hari semakin lemah karena bertambahnya usia kami. Engkau Immanuel. Engkau datang membawa terang. Terang yang bukan terbit dari kaki langit, tapi terang dari tempat yang tinggi. Surga yang mulia hadir bersama-sama dengan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bukan hanya untuk negara kami, berkatilah ya Tuhan, berikanlah kepada pejabat-pejabat hati yang takut akan Engkau. Tetapi kami juga berdoa untuk kami masing-masing, keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami tetap harus mengakui di dalam setiap kami tetap ada pergumulan, ada kesedihan, ada kekhawatiran, dan kadang-kadang juga tetap diliputi ketakutan. Tetapi biarlah malam ini ya Tuhan, ketika kami memperingati hari kelahiran-Mu, Engkau hadir di dalam hidup kami. Sekali lagi, damai sejahtera-Mu hadir memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, dan memberikan kepada kami ya Tuhan keberanian melihat hari-hari depan kami. Tahun 2026, tahun 2027, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Kami percaya sebelum kami sampai di sana, Engkau Allah yang menyertai kami, sudah menunggu kami di sana. Waktu tidak menunggu kami, tetapi Engkau selalu menantikan kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, Engkau menantikan kami untuk sekali lagi datang lebih dekat kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Jadikanlah kami terang di dalam dunia kami ini, di dalam gereja, di dalam keluarga, lingkungan tetangga kami, dan dimanapun kami berada. Jadikanlah kami sebagai bukti Allah beserta kepada setiap kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu boleh matikan. Dan saya undang penata layan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan bersyukur, saya percaya kita boleh diberkati dengan puji-pujian, dengan drama, dengan kesaksian, dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh begitu diberkati dengan puji-pujian, dengan kesaksian dari sebuah keluarga yang luar biasa, dengan kesaksian Biwan, dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh rasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar dari ruangan ini dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan terus ingatkan kami. Kami boleh berlatih, kami boleh dress begitu luar biasa. Kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi seringkali kami lupa mengundang Engkau sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati dengan segala berkat Tuhan yang luar biasa.
Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkati gereja ini menjadi saluran berkat buat siapapun juga, buat gereja Tuhan dimanapun di Indonesia berada. Tuhan terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth to see, and heaven and earth to see, and heaven and earth to see. Joy to the earth, the Savior raised, that man the salt and blood, while field and flood, roll hills and plain, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah di hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama Kepadamu Tuhan, malam ini sekali lagi kami datang dan membuka hati. Dan perkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Karena Allah Immanuel. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
sorak-sorai buat dia. Merry Christmas everyone. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu turun, nanti Bapak Ibu harus lewat lantai 1, karena di lantai 1 Bapak Ibu akan dapat snacks dan ada payung Bapak Ibu yang diberikan oleh Gereja Petra Indonesia, karena udah mulai musim hujan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tapi satu keluarga satu Bapak Ibu, supaya nanti jangan senggol-senggolan sama yang di dalam. Merry Christmas, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama nyanyikan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu Sekalian selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Oh my Buat yang melayani jangan pulang dulu, kita akan foto bersama. Merry Christmas. Biwan, We wanna wish you a Merry Christmas. Kayla, Kathleen, Wish you a Merry Christmas. dan seluruh panitia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Seluruh panitia bisa tidak pulang dulu. Wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. What about them? Oh my heart. We wanna wish you a Merry Bapak Ibu jangan lupa besok ada kebaktian jam 10 pagi. 10.30. Merry Christmas. What about them? Oh my heart. Oh my heart. Oh my heart. Bapak Ibu jangan lupa besok ada ibadah Natal jam 10.30.